13 Juni 2025, lebih dari 200 pesawat tempur Israel melintas diam-diam menuju Iran. Dalam satu malam, fasilitas nuklir Natanz, Fordo, Isfahan dihantam. Para komandan IRGC tewas, ilmuwan nuklir dibunuh. Iran membalas dengan hampir 900 rudal balistik dan 1.000 drone bunuh diri yang diarahkan langsung ke kota-kota Israel. Dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konfrontasi militer langsung antara dua kekuatan paling ditakuti di Timur Tengah. Tapi yang jarang ditanyakan adalah ini. Bagaimana kalau Amerika Serikat tidak ada dalam persamaan itu? Kalau Israel harus berdiri sendiri, melawan Iran, tanpa logistik AS, tanpa intersepsi F-22, tanpa bom bunker Buster B-2. Hari ini kita bedah skenario itu. Berdasarkan data militer 2026 dan pelajaran nyata dari Perang 12 Hari 2025, siapa yang akan bertahan? Sebelum kita bicara skenario, kita harus paham fakta yang sudah terjadi. Juni 2025, Israel melancarkan operasi Rising Lion. Serangan mendadak ke lebih dari 100 fasilitas militer dan nuklir Iran. Selama 12 hari, dua negara ini saling hantam dalam konflik langsung pertama mereka sepanjang sejarah. Iran membalas dengan meluncurkan hampir 900 rudal balistik dan lebih dari 1.000 drone bersenjata ke arah Israel. Tapi hasil akhirnya, Israel dengan dukungan Amerika Serikat berhasil mengintersepsi sebagian besar serangan itu. AS bahkan masuk langsung pada 22 Juni, mengebom Natanz, Fordo, dan Isfahan dengan bom bunker Buster. Gencatan senjata diteken 24 Juni. Iran menderita kerusakan besar pada program nuklir dan arsenal rudalnya. Israel kehilangan 28 warganya, sebagian besar dari rudal Iran yang berhasil menembus pertahanan. Lalu, apa yang dipelajari dunia dari 12 hari itu? 3 hal penting. 1. Tanpa Amerika, Iran hampir pasti bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar di Israel. 2. Israel ternyata sangat bergantung pada logistik dan teknologi AS untuk melancarkan serangan jarak jauh yang berkelanjutan. 3. Iran memiliki kapasitas atrisi yang luar biasa. Bukan untuk menang dalam satu pukulan, tapi untuk menguras lawan pelan-pelan. Dan inilah basis analisis kita hari ini. Mari kita lihat angkanya dulu. Berdasarkan Global Firepower Index 2026, Israel berada di peringkat 15 dunia dengan skor indeks 0.2707. Sementara Iran di peringkat 16 dengan skor 0.3199. Ingat, skor lebih rendah berarti lebih kuat. Jadi dalam peringkat murni, Israel masih tipis di atas Iran. Tapi angka peringkat tidak menceritakan segalanya. Mari kita bongkar per kategori. Personel militer. Iran unggul telak. 610.000 personel aktif berbanding 169.500 milik Israel. Belum termasuk 350.000 cadangan Iran. Ini bukan sekedar angka. Ini berarti Iran punya kedalaman manusia untuk perang panjang yang tidak dimiliki Israel. Anggaran pertahanan. Di sini Israel balik unggul. Israel mengalokasikan sekitar 34 miliar dolar untuk pertahanan. Hampir 4 kali lipat anggaran Iran yang sekitar 9 miliar dolar. Selisih ini menentukan kualitas senjata, pelatihan, dan teknologi yang bisa dimiliki masing-masing negara. Kekuatan udara. Israel memiliki 611 pesawat, termasuk 240 pesawat tempur, di antaranya F-35 Adir, yang merupakan jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Iran memiliki 551 pesawat, termasuk 188 pesawat tempur, sebagian besar model lama peninggalan era Perang Dingin ditambah beberapa Sukhoi yang lebih baru. Artileri dan rudal. Iran jauh unggul di sini. Iran memiliki 1.517 peluncur roket mobile berbanding hanya 183 milik Israel. Ini adalah tulang punggung strategi asimetris Iran. Mengalahkan pertahanan lawan bukan dengan presisi, tapi dengan volume. Kekuatan darat. Iran memiliki 1.713 tank dan 66.000 kendaraan lapis baja. Israel punya 1.300 tank dan sekitar 36.000 kendaraan. Tapi keunggulan darat Iran hampir tidak relevan
karena kedua negara tidak berbagi perbatasan darat. Angkatan Laut. Iran mengoperasikan 107 kapal termasuk 25 kapal selam. Israel memiliki armada lebih kecil, 5 kapal selam, namun dengan teknologi sangat tinggi, termasuk kapal selam diesel listrik kelas Dolphin yang diyakini mampu membawa rudal jelajah nuklir. Kesimpulan awal, Iran unggul dalam kuantitas, Israel unggul dalam kualitas. Dan tanpa AS, kualitas itu akan benar-benar diuji. Sekarang skenario utama kita, Iran versus Israel, tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Fase pertama, pertempuran rudal. Minggu 1, 2. Iran akan membuka dengan gelombang rudal dan drone masif. Bukan karena mereka bisa menang dengan satu serangan, tapi karena strategi mereka adalah menguras. Para analis di The Cable menggambarkan logika Iran seperti ini. Sementara Israel membutuhkan sistem intersepsi senilai ratusan juta dolar untuk mencegat satu serangan, Iran bisa meluncurkan drone Shahed seharga $50.000 per unit. Setiap kali Iron Dome, David Sling, atau Arrow menembak jatuh satu drone Iran, Israel membakar uang dalam jumlah yang tidak sebanding. Dan tanpa pasokan logistik AS, kapasitas produksi pencegat Israel sangat terbatas. Tapi Israel tidak akan diam. Angkatan Udara Israel dengan F-35 Adirnya akan menjadi andalan. Pesawat-pesawat ini mampu melakukan serangan presisi jarak jauh, menghindari radar, dan menghancurkan infrastruktur kritis Iran. Tantangannya, tanpa pesawat tanker pengisi bahan bakar dari AS, jangkauan operasional pesawat Israel ke Iran yang berjarak lebih dari 1.600 km sangat terbatas. Serangan berulang dan berkelanjutan menjadi sangat sulit secara logistik. Fase kedua, perang proksi. Iran mulai memainkan kartu lamanya, perang proksi. Dalam bahasa sederhana, Iran tidak akan maju sendiri. Mereka akan menggunakan tangan kanan atau kelompok-kelompok bersenjata di luar negeri yang setia kepada mereka untuk menyerang Israel. 1. Jepitan dari utara. Aktor utamanya adalah Hizbullah. Bayangkan Israel seperti seseorang yang sedang fokus berkelahi dengan lawan di depannya, lalu tiba-tiba Hizbullah muncul dari arah belakang, utara atau Lebanon, dan menghujani dengan ribuan roket. Tujuannya bukan untuk menjajah, melainkan untuk menguras napas. Iran ingin Israel kehabisan peluru kendali. Tentaranya kelelahan karena harus berjaga di dua tempat sekaligus, dan konsentrasi jenderal-jenderalnya terpecah. 2. Rapuhnya sang pion. Namun rencana besar ini punya lubang besar. Strategi ini ibarat menyuruh petinju yang sudah babak belur untuk naik ring lagi. Sisa perang 2025. Luka dari perang setahun lalu belum sembuh. Hizbullah sudah kehilangan banyak gudang senjata dan komandan terbaiknya. Hanya gertakan? Analisis dari Foreign Policy Research Institute mencatat bahwa kelompok-kelompok ini sekarang lebih terlihat sebagai beban daripada kekuatan. Mereka masih bisa mengganggu, tapi tidak lagi punya tenaga untuk memenangkan keadaan. Fase ketiga, kedalaman strategis versus kerentanan geografis. Inilah di mana geografi menjadi penentu. Iran memiliki wilayah 1,6 juta kilometer persegi, 74 kali lebih besar dari Israel. Untuk melumpuhkan Iran secara total dari udara saja, hampir mustahil. Bahkan dengan 500 serangan udara sekalipun, masih akan ada basis industri, fasilitas militer, dan kapasitas produksi yang tersisa di kedalaman Iran. Israel sebaliknya adalah negara kecil yang padat. 1 atau 2 rudal yang berhasil menembus pertahanan dan menghantam infrastruktur listrik, air, atau pelabuhan Tel Aviv bisa berdampak nasional yang langsung. Ini adalah kerentanan eksistensial yang tidak dimiliki Iran. Fase keempat, kemampuan nuklir, variabel paling berbahaya. Ini adalah fase di mana logika perang berubah dari siapa yang menang menjadi siapa yang tersisa. Disinilah kita menemui doktrin Mutually Assured Destruction, MAD. Sebuah jaminan bahwa jika satu pihak diledakkan,
pihak lain akan ikut musnah. 1. Israel, sang pemilik kartu terakhir. Israel memegang prinsip ambiguitas nuklir. Mereka tidak pernah mengaku punya, tapi dunia tahu mereka punya nuklir. Estimasi kekuatan. Per awal 2026, Israel diperkirakan memiliki 80 hingga 90 hulu ledak aktif dengan cadangan material fisil yang cukup untuk memproduksi hingga 400 hulu ledak. Triad nuklir. Israel bisa meluncurkan nuklir dari mana saja. Udara, pesawat tempur F-15 dan F-16. Darat, rudal balistik antar benua Jericho. Laut, kartu as, kapal selam kelas Dolphin, termasuk UNS Drakon yang misterius. Kapal ini diduga membawa rudal jelajah Popeye Turbo berhulu ledak nuklir. Mengapa ini penting? Kapal selam memberikan kemampuan second strike. Artinya, bahkan jika daratan Israel hancur total oleh serangan pertama, kapal selam yang bersembunyi di kedalaman laut akan muncul untuk meluncurkan serangan balasan yang mematikan. 2. Iran, ambang batas di balik reruntuhan. Berbeda dengan Israel, Iran berada dalam status latensi nuklir. Mereka punya bahannya, tapi belum punya senjatanya. Dampak perang 12 hari, Juni 2025. Serangan udara besar-besaran Israel dan AS telah melumpuhkan fasilitas kunci di Natanz dan Fordo. Namun, serangan ini tidak menghapus isi kepala para ilmuwan Iran. Status 2026. Laporan IAEA menunjukkan Iran masih memiliki stok uranium yang diperkaya hingga 60%. Secara teknis, ini tinggal selangkah lagi menuju 90%. Secara teori, mereka punya material yang cukup untuk 9 hulu ledak. Namun, mereka belum merakitnya menjadi senjata siap pakai. Titik buta dunia. Pasca serangan 2025, Iran menarik diri dari pengawasan IAEA. Dunia kini buta terhadap apa yang terjadi di bunker-bunker bawah tanah mereka. 3. Keseimbangan teror. Mengapa nuklir belum meledak? Meski Iran belum memiliki bom fisik, bayangan bahwa mereka bisa membuatnya sewaktu-waktu menciptakan situasi yang mencekam. Israel menggunakan nuklirnya untuk memastikan Iran tidak akan pernah berani melangkah terlalu jauh. Keterlibatan AS dalam menghancurkan fasilitas nuklir Iran pada 2025 justru membuat Iran merasa bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan benar-benar memiliki bom tersebut sebagai pelindung kedaulatan. Intinya, Israel sudah memiliki pedang yang siap dihunus di bawah laut, sementara Iran masih memegang besi panas yang bisa ditempa menjadi pedang kapan saja. Inilah kebuntuan strategis yang menjaga Timur Tengah tetap berada di tepi jurang kiamat. Jadi, siapa yang menang kalau AS tidak ada? Jawaban jujurnya, tidak ada yang menang dengan cepat. Israel unggul dalam teknologi, presisi, dan kecepatan serangan awal. Tanpa AS, Israel masih bisa, dan kemungkinan besar akan, merusak fasilitas nuklir Iran secara signifikan. F-35 mereka adalah aset yang tidak tertandingi Iran. Tapi Iran unggul dalam ketahanan. Wilayah yang luas, populasi besar, stok rudal yang sangat banyak, dan kemampuan untuk membuat Israel terus-menerus mengeluarkan biaya intersepsi yang masif. Seperti yang dianalisis Al Jazeera tentang konflik 2026, Iran menggunakan waktu sebagai senjata strategis, bertujuan menguras stok pencegat Israel dan menciptakan kelumpuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam skenario tanpa AS, kemungkinan pertama, kemenangan taktis Israel, jalan buntu strategis. Israel berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas nuklir Iran dan melemahkan militer Iran secara signifikan. Tapi, Israel tidak bisa menduduki Iran, dan Iran tidak akan menyerah. Hasilnya, perang berlanjut menjadi atrisi panjang yang menguras kedua pihak. Kemungkinan kedua, eskalasi ke nuklir. Jika Iran merasa sudah di ujung tanduk, rezim terancam runtuh, fasilitas nuklir hancur semua, tidak ada yang bisa menjamin mereka tidak akan menggunakan opsi nuklir.
dan Israel memiliki kemampuan nuklir untuk membalas secara total. Ini adalah skenario paling mengerikan. Dan justru inilah alasan mengapa kehadiran AS selama ini berfungsi sebagai penghenti eskalasi. Kemungkinan ketiga, kehancuran bersama tanpa pemenang. Seperti yang disimpulkan oleh OSW Center for Eastern Studies, Iran sudah melemah secara ekonomi dengan inflasi mendekati 50% dan kontraksi ekonomi yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026. Perang panjang tanpa AS bisa menghancurkan kedua ekonomi secara bersamaan dan memicu ketidakstabilan regional yang jauh lebih besar. Kesimpulan dari para analis di INSS Israel sangat tepat. Israel tidak menetapkan penggulingan rezim sebagai tujuan perang, hanya merusak program nuklir dan arsenal rudal Iran. Bahkan dengan dukungan penuh AS sekalipun, tujuan itu tidak bisa dicapai 100%. Tanpa AS, jauh lebih sulit. Perang Iran versus Israel tanpa Amerika Serikat bukan sekedar skenario hipotetis lagi. Kita sudah melihat bayangannya di Juni 2025. Dan dampaknya masih dirasakan hingga hari ini. Yang bisa kita simpulkan, tidak ada pemenang absolut dalam konflik seperti ini. Iran akan menderita kerusakan militer dan nuklir yang sangat parah. Israel akan hidup di bawah hujan rudal yang tidak akan pernah sepenuhnya bisa dicegat. Dan rakyat biasa di kedua sisi, di Tel Aviv maupun di Teheran, akan membayar harga paling mahal. Perang terbaik adalah perang yang tidak pernah terjadi. Dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah diplomasi yang serius, bukan gertakan senjata. Tapi pertanyaannya kepada kalian, menurut kalian, apakah keseimbangan kekuatan saat ini sudah cukup untuk mencegah perang skala penuh? Atau justru sudah terlambat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe kalau konten analisis geopolitik seperti ini bermanfaat untuk kamu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.